Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Thalibin, Bapak Kiai Haji Saiful Akhyar ya. Saiful Akhyar ugi nyai nggih. Dan teman-teman pengurus Pondok Pesantren Rodotul Thalibin senior yang ada di Pondok Pesantren Rodotul Thalibin, serta adik-adik santriwati yang sangat kami banggakan, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai sore ini, hari Kamis tanggal 20 November 2025, bertepatan dengan hari apa ya? Hari Anak Sedunia ya. Hari Anak Sedunia ya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terbukti sampai dengan sore ini adik-adik santriwati sudah bisa hadir dalam kegiatan screening kesehatan jiwa dan tindak lanjut screening kesehatan jiwa. Salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nantikan syafaat beliau besok di yaumil kiamah. Ya, karena syafaat beliau lah yang kita harapkan, karena kalau kita mengharap amal kita mungkin banyak kurangnya daripada lebihnya ya. Mungkin nek kula jenengan mungkin tidak ya. Teman-teman, adik-adik santriwati Rodotul Thalibin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kalinya saya ucapkan terima kasih karena sudah diberikan waktu. Undangan baru kita berikan kemarin, alhamdulillah langsung disambut dengan diberikan alokasi waktu nggih, karena mungkin di pondok itu kan kegiatannya padat. Nah, tapi alhamdulillah kok dapat jadwal langsung hari ini bisa diadakan kegiatan nggih. Terima kasih sekali. Yang kedua, kami mohon maaf karena harus menyita waktu adik-adik yang harus mengikuti kegiatan, mungkin ada kegiatan yang lain di pondok, harus mengikuti kegiatan kami. Okay. Sebelum kita lanjutkan, ini perlu saya tanyakan, yang hadir pada hari ini tuh sama dengan yang hadir yang dulu apa enggak? Beda? Beda ya? Oh. Yang ikut kira-kira ada berapa? Bisa tunjuk tangan? Yang ikut dulu. Oh, iya. Soalnya itu berkelanjutan ya, mungkin di surat memang kita tidak berikan secara detail ya. Jadi itu sebenarnya berkelanjutan. Jadi yang dulu di screening itu dilakukan deteksi dini ya. Dilakukan deteksi dini dari pertanyaan-pertanyaan yang kita minta untuk diisi. Terus hari ini kita lakukan menyampaikan hasilnya, terus bagaimana tindak lanjutnya seperti itu. Tapi karena masih banyak yang belum ikut ya, kita akan sampaikan secara umum mawon nggih. Karena kan banyak yang belum ikut nggih, berarti daripada yang ikut. Kayaknya yang dulu itu yang kelas 7 sanawi nggih. Kalau nggak salah itu yang banyak yang ikut. Kalau yang sekarang mungkin yang banyak yang kakak-kakak yang aliyah mungkin. Betul nggih? Betul. Oh, kuliah malah. Oh, banyak yang kuliah di mana, Pak? Iya, enggak apa-apa sih. Berarti enggak apa-apa. Nanti hasil yang kemarin akan kita rekapnya, sebenarnya belum selesai. Mungkin akan kita kirimkan lewat WA yang biasa terhubung dengan kami ketika ada informasi. Tadi kita juga terakhir di Anan. Hasilnya akan kita kirim lewat WA. Tidak apa-apa yang kemarin
Untuk hari ini ya kita menyampaikan secara umum lagi, tidak apa-apa nggih. Begitu ya. Karena yang penyuluhan kesehatan tentang kesehatan juga, nggih. Kok sempat damel ya? Kan terus kan ya. Kreatif sekali ya, yang luar biasa. Jadi kita sampaikan secara umum saja. Ini sudah jam 2.15. Di jam saya 4 jam 2 lebih 7. Ini jam istiwa mungkin ya. Oke, betul ya. Jam sholat deh. Atau dilebihkan. Jadi mungkin nanti kita melewati waktu asar sebentar, terus sampai jam 3 mungkin kita sudah selesai nggih. Karena nanti kalau berlama-lama saya yakin jenengan itu banyak kegiatan ya, seperti di pondok anak saya juga seperti itu, saya memaklumi pasti banyak kegiatan yang harus dikerjakan oleh jenengan semua. Karena di pondok itu pasti sudah terjadwal, sudah terencana, sudah ya terjadwal serupa sehingga kita itu harus efektif dan efisien, begitu ya. Oke, kita mau membicarakan tentang kesehatan jiwa. Sejauh yang jenengan tahu, kira-kira apa yang dimaksud dengan kesehatan jiwa? Ada yang tahu? Ada yang biasanya ada yang suka tentang psikologi, yang suka tentang kesehatan mental. Biasanya suka mempelajari. Gak ada waktu ya belajar itu ya. Ya hari-hari diisi dengan itu ya, setoran ya. Setoran, murojaah, setoran gitu ya. Halakoan gitu, betul ya Dek? Oke. Kalau tidak ada yang menyampaikan, akan saya awali saja. Yang dinamakan kesehatan jiwa itu adalah sebuah kondisi yang memungkinkan seseorang itu bisa mengenali dirinya sendiri, bisa mengetahui kelebihan dan kekurangannya, terus kemudian yang kedua adalah dia dapat mengatasi tekanan. Yang pertama tadi adalah bisa mengenali dirinya sendiri. Kemudian yang kedua bisa mengatasi tekanan. Kemudian yang ketiga mampu hidup dengan produktif. Yang keempat adalah dia bisa berkontribusi untuk lingkungannya. Jadi ada 4 ciri orang dikatakan bisa sehat secara mental atau jiwa. Yang pertama, dia bisa menyadari kekurangan dan kemampuannya, kekurangan dan kelebihannya. Kemudian yang kedua, dia bisa mengatasi tekanan. Yang ketiga, dia mampu berhidup dengan produktif. Yang keempat, dia bisa berkontribusi untuk lingkungannya. Itu berarti dia sudah sehat secara jiwa. Pertanyaannya, kita itu sudah masuk 4-4-nya atau belum kira-kira? Itu menurut Kementerian Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ya. Itu pengertian kesehatan jiwa seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita belum bisa masuk ke 4 hal tadi, kira-kira bisa dikatakan sebagai kita itu belum bisa dikatakan sehat secara jiwa, gitu ya. Kira-kira jenengan pernah nggak memetakan dirinya itu ada kelebihan, kekuranganku ini, kelebihanku ini, pernah nggak? Kira-kira kalau dalam agamanya namanya apa, Dek? Muhasabah atau apa ya? Pernah nggak kita melakukan refleksi, kekuranganku ini saya akui, kelebihanku ini saya terima. Biasanya kita itu cenderung menerima kelebihan, tidak mau menerima itu ya.
Benar seperti itu ya, Dek. Nah, terus kita juga lebih sulit lagi menerima kekurangan orang lain. Biasanya gitu ya. Kita cenderung itu lebih kita dan baiknya orang lain saja. Kalau kita suruh menerima kekurangan orang lain itu kayaknya sulit. Ya. Pernah kita memetakan kelebihan dan kekurangan kita? Pernah ya, sekali-sekali ya, Dek. Kalau pernah itu sudah satu langkah yang maju, bahwa kita itu menyadari kekurangan saya ini, kelebihan saya ini. Terus yang kedua, kita mau menerima. Karena ada orang yang kita sudah tahu kekurangan dan kelebihan kita tapi tidak mau menerima. Ya. Kira-kira jenengan bagaimana? Mau menerima kekurangannya enggak kira-kira selama ini? Misalnya ada temannya yang lebih tinggi ya, atau temannya lebih putih misalnya ya. Terus mungkin diri kita itu enggak begitu putih ya, kurang putih misalnya, atau hidungnya kurang mancung misalnya itu. Nah, kadang-kadang kita itu jadiin insecure ketika baca misalnya. Ya, tapi kalau berkacanya pakai HP biasanya nggak insecure karena pakai. Ya, jadi zaman sekarang itu ada kemajuan deh. Jadi semuanya itu akan terlihat indah karena dua hal. Yang pertama karena kosmetik, yang kedua karena filter itu optik ya. Jadi bukan tipuan ya. Itu kemajuan teknologi ya, kemajuan teknologi kosmetik dan kemajuan teknologi optik. Jadi kalau dulu zaman saya muda itu kita itu akan sulit mencari orang yang rupawan. Kita akan sulit sekali mencari karena tidak ada filter, tidak ada kosmetik ya. Tapi kalau sekarang itu kita sulit mencari orang yang tidak rupawan. Karena kosmetiknya itu sangat luar biasa dan filternya sangat luar biasa. Jadi kerupawanannya itu tergantung tingkat spek HP dan ya teknologi kosmetik yang digunakan, mahalnya kosmetik yang digunakan. Jadi teman-teman gak usah insecure misalnya ada kok yang di profil HP-nya kok luar biasa seperti artis. Nah itu tidak usah insecure dulu ya. Ya kita berkaca itu penting berkaca pakai kaca biasa saja, nggak usah pakai HP ya, karena HP nanti bisa dipercantik, Jadi carilah nanti itu pasangan yang bisa menerima adik-adik itu apa adanya, tidak menerima ketika di dalam foto HP atau filter HP ya. Ya carilah pasangan yang seperti itu, yang bisa menerima kelebihan dan kekurangan. Karena kalau hanya menerima kelebihan itu nanti yang diinginkan hanya yang baik-baik saja ya, yang kurangnya tidak bisa diterima. Jadi itu 4 hal itu yang utama ya, Dek. Apa saja tadi? Terus kemudian bisa mengatasi tekanan. Oke, yang pertama jelas ya, bahwa kita itu harus bisa menyadari kelebihan dan kekurangan diri kita ya, dengan sadar, dengan ikhlas kita mengakuinya dan menerimanya. Ya, kalau kita sudah bisa seperti itu sudah sangat luar biasa. Ya, jadi kita itu hidupnya enggak hanya ingin lebih dan lebih dari orang lain. Ya, karena kita sadar bahwa kita itu adalah manusia yang atau makhluk yang dua sisi, ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, nanti kita juga bisa melihat orang lain itu juga seperti halnya tadi yang sama, bahwa teman kita itu ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Mungkin kalau nakal dengan jenengan, maksudnya nakal itu kadang rotok bawel, tapi kadang-kadang yo ngewangi,
Kadang-kadang itu nggawa sandal ke dibalekke misale lali ya, bukan karena sengaja ya. Lali. Nah, kalau kok pas jenengan ana susah yo ngiwangi gitu. Misalnya seperti itu. Jadi aja didelok kurang tok tapi apike gak didelok. Begitu juga nanti kalau teman-teman sudah memiliki pasangan misalnya ya masih didelok elek tok ya. Kurang tok misalnya ya. Nah, lihatlah kelebihannya ya. Misalnya dia itu misalnya nggak terlalu tinggi, terus kemudian ya nggak terlalu putih misalnya, tapi wongnya sergep. Nah, kan juga bawa berarti ana kurangnya ana le. Iya, jadi dulu api itu ya, diluru api itu kayak artis yang ideal misalnya ya. Ya, ya mungkin semoga bisa mendapatkan seperti itu ya, Dek. Tapi kalau tidak mendapatkan ya kita cari sisi positifnya saja. Jangan selalu mencari hal yang 99 yang ideal seperti artis apa ya. Boleh kita mengafirmasi seperti itu, semoga bisa mendapatkan yo sugih, yo ganteng, yo nasabe apik, yo apa namanya? Ya agamanya baik. Nah, itu. Ada empat hal ya yang dicari, yang harus kita cari ya deh dalam mencari pasangan, gitu. Malah ngomong pasangan ya. Ya ada 4 hal ya. Yang pertama adalah apa? Harus nek iso ya sugih, ya. Nek iso ya ganteng. Terus kemudian nek iso nasabe apik, nek iso yang paling utama adalah agamanya gitu. Nek gak iso untuk telu yo siji agamanya yang penting ya dia. Karena kan hidup kan hanya perjalanan ya. Tujuan akhirnya apa? Apa, Dek? Akhirat ya. Ya, akhirat. Life is journey. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Indonesianya apa, Dek? Journey, Dek. Hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Ya, jadi kalau kita menggunakan hidup ini di dunia ini sebagai tujuan, kita ya tidak seperti anjuran atau yang dirisalahkan oleh Kanjeng Nabi ya, bahwa kita itu punya tujuan akhir yang selama-lamanya adalah akhirat. Umur di dunia kan tidak ada yang tahu ya dia. Tidak ada yang tahu ya. Ya bisa jenengan duluan saya belakangan ya bisa. Bisa saya belakangan jenengan duluan ya bisa. Ya. Monggo dipilih enggak apa-apa deh. Ya jadi hidup itu berbatas waktu ya, berbatas waktu itu kita tidak tahu, ada yang baru lahir sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kan ada ya. Ada yang setengah umur, ada yang sudah sepuh sampai usia 100 berapa itu belum dipanggil-panggil juga ada. Mungkin ketika dipanggil pas nggak ada di tempat ya, nggak seperti itu ya. Kalau malaikat nggak ada yang salah, nggak ada yang salah pilih, nggak ada yang salah kirim ya, nggak ada yang salah seperti abang-abang yang ngantar paket nggak mungkin. Kalau yang ngantar paket bisa salah alamat ya, tapi kalau malaikat Israel nggak ada yang salah alamat ya. Misalnya kembar, rupanya kembar, saudara kembar yo nggak mungkin salah gitu. Jadi kita harus, ini sudah sangat luar biasa, sudah mempersiapkan diri untuk apa deh? Menjemput saat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kan tidak ada dalam agama itu kan orang cerdas itu bukan yang IQ-nya itu 100 berapa seperti Albert Einstein misalnya. Tapi orang yang mempersiapkan apa? Mempersiapkan saat-saat kita harus kembali kepada Allah. Karena itu yang pasti ya, yang pasti terjadi ya. Ya, dan orang yang sudah meninggal itu dan jenengan pasti sudah melihat ya, mungkin baik saudaranya yang sepuh-sepuh itu sudah ada yang meninggal ya. Itu menjadi pembelajaran bagi kita, dan yang sudah meninggal nggak ada yang kembali ya, nggak ada ya deh ya, atau ada yang kembali nggak ada. Ya jadi kok tekan kono ya deh ya. Kita kembali ke tema bahwa kita itu harus tadi memetakan kekurangan dan kelebihan kita. Yang kedua, kita harus bisa mengatasi tekanan ya. Tekanan itu bisa datang dari dalam dan dari luar ya. Karo kancane dhewe sebelahan itu terus maunya apik, nang apik, terus akhirnya jutaan ya ono wae nggih. Maunya teman akrab besti ya,
dari kelas 1, dari tahun pertama di pondok, tahun kedua di pondok, akhirnya tahun ketiga itu rotok renggang, akhirnya gak tahu omongan misalnya. Ada seperti itu deh. Gak ada kalau di sini ya, yang di pondok lain nggak, di sini nggak ada kayaknya. Nah, itu bisa jadi apa? Karena ada miskomunikasi, misinterpretasi, terus kemudian ada salah ngomong yang tidak disengaja, ya itu, tapi dipersepsikan teman kita lain, ya bisa jadi seperti itu. Atau mungkin bisa karena ada masalah dari pihak ketiga misalnya yang tidak terselesaikan, akhirnya terkonfirmasi kepada teman kita salah misalnya, tidak yang sebenarnya, akhirnya muncul perbedaan pendapat. Nah, itu misalnya tekanan dari luar, dari teman, terus kemudian tekanan dari mungkin dari sekolah ya, mungkin harus mengerjakan ini sementara waktunya itu mepet misalnya. Itu masuk tekanan nggak kira-kira? Misalnya jenengan mau ujian, kira-kira tertekan nggak deh? Apa tenang lah, santai ya. Penting semangat sekolah, orang tak pikir aku. Penting tak garap ngitung kancing lah misalnya gitu. Ketika mau ujian jenengan tegang nggak kira-kira? Terus apa yang dilakukan ketika tegang deh? Apa ketika jenengan tegang gimana? Belajar ya. Jadi sebenarnya ketegangan itu diberikan Allah Subhanahu wa taala itu waktu apa? Untuk memberikan kita itu sebuah reaksi deh. Jadi supaya kita itu belajar. Terus kemudian misalnya ada masalah apa itu kita yang menekan perasaan kita itu sebenarnya dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu bisa mengatasi masalah yang sama kelak di kemudian hari. Ya kira-kira nek jenengan dijadwal sesuk ujian kok ora sinau. Ya, kira-kira bijine piye, Dek? Ya monggo nak milih entuk nilai jeblok ya gak apa-apa ya. Nah, tapi normalnya kan kita belajar, ora kita kebut semalam SKS, sistem kebut semalam ya wis pokoke anane buku disinaoni ya. Ya, mungkin sing paling parah itu nek sesuk iku pelajaran bahasa Inggris disinaoni bahasa Arab misalnya. Nggak pernah ada seperti itu ya. Jadi kita itu harus bisa mengatasi tekanan. Tekanan bisa datang dari manapun ya, dari teman, dari orang yang mungkin kurang suka dengan kita ya. Jadi setiap tempat itu pasti ada orang yang suka dan tidak suka. Biasanya kita itu akan lebih menerima orang yang suka dengan kita dan tidak menerima orang yang tidak suka dengan kita. Betul seperti itu ya. Ya, padahal orang yang tidak suka dengan kita itu luar biasa loh, Dek. Dia itu sebenarnya sayang dengan kita karena dia itu sangat memperhatikan kita. Misalnya kudungnya menceng sidik, lah kudung kok menceng misalnya gitu ya. Diloroi misalnya, itu kan kita sebenarnya sayang dengan kita ya. Nganggo klambi kok orang matching biru karonan abang apa misalnya ya. Ya, diloroi ngono misalnya, itu berarti sayang dengan kita kan. Nah, jadi orang yang kurang suka dengan kita itu sebenarnya itu adalah bestie kita yang melebihi dari teman yang suka dengan kita. Karena perhatiannya sangat luar biasa. Kira-kira seperti itu apa enggak, Dek? Enggak. Ya kan dia kadang malah lebih perhatian kepada diri kita daripada diri kita sendiri. Kadang yang kita tidak tahu malah dia tuh tahu. Ya, malah tahu yang terjadi pada diri kita lah. Itu jadi kita harus berterima kasih dengan orang yang tidak suka dengan kita. Ya. Kira-kira jenengan kalau ada yang tidak suka itu jenengan jengkel kudu balas dendam apa piye, Dek? Kudu balas dendam ya. Grememet katanya. Ya. Padahal seperti tadi saya sampaikan, Dek, dia itu adalah orang yang sangat memperhatikan kita. Ya. Dia itu sangat care dengan kita, Adik ya, sangat care dengan kita sebenarnya. Dan dia mungkin itu sebenarnya itu sayang dengan kita, tapi yang ngomong itu gengsi, betul sekali ya. Sebenarnya itu sangat sayang dengan kita, pengen berteman dengan kita, tapi dia itu sebenarnya gengsi ya.
Jadi itu kita tidak usah risau dengan yang tidak bisa kita ubah ya. Di luar kita itu kan nggak bisa kita ubah deh. Orang berpersepsi pada kita itu kan nggak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah adalah bagaimana kita menerima sikap orang lain terhadap kita. Nek ana sing sikape apa ya alhamdulillah, nek sing kurang apa ya introspeksi. Tapi kalau kita sudah introspeksi kok ijeh dielek-elek ya berarti itu sudah berlebihan gitu. Sudah bersikap seperti itu atau belum kira-kira? Dicoba ya Dek ya. Jadi kita mencoba proporsional untuk menyikapi sikap orang lain siapapun itu, bisa berasal dari siapapun ya, dari guru, dari teman, dari lingkungan ya, dari orang tua misalnya. Kan Jenna pernah beda pendapat dengan orang tua enggak? Nah itu, jadi kita akan selalu menemui hal-hal seperti itu ya, beda pendapat, kurang nyaman, kurang suka ya dari sikap orang lain. Nah itu kita harus bisa menerima ya. Tapi tidak menekan diri kita loh ya. Kadang kita itu pernah juga kira-kira iki apik ra mbak no, apik tapi kita tertekan ya karena tinjak kaki kita misalnya. Enggak ya, jangan sampai kita itu menyatakan siap atau oke lah baik saya ikut, tapi kita itu sebenarnya nggak suka ya. Lebih baik kita itu sampaikan oke saya ikut mbak, tapi mohon maaf saya kurang sependapat ya. Menurut pendapat saya itu kok baiknya seperti ini. Pernah seperti itu teman-teman? Atau hanya nggih saya ikut? Bagaimana kira-kira Jenna bersikap? Sudah seperti itu? Berani menyampaikan yang dirasakan? Nek sing disampaikan itu orang besar yo berani, kalau yang kecil berani gitu. Jadi kita harus berusaha mengekspresikan apa yang kita rasakan, apapun itu, apapun respon orang lain, kita sebisa mungkin itu sampaikan. Oke, yang saya rasakan, yang saya pikir cocok itu seperti ini. Nah, itu misalnya kok jenengan kurang sependapat, tidak apa-apa, tapi saya berpendapat seperti ini. Itu bisa disampaikan pada situasi tertentu. Kemudian yang ketiga apa tadi? Hidup produktif. Ya, dikatakan kita sehat jiwa itu kalau kita bisa hidup dengan produktif. Kalau jenengan itu dikatakan santri berarti produktifnya apa? Mengaji. Kalau menghafal Al-Qur'an ya hafalannya lancar seperti yang ditargetkan di pondok. Kalau di sekolah ya nilainya di atas KKM ya, terus kemudian hasilnya juga baik. Nah, itu berarti produktif di rumah, menjadi anak yang berbakti, membantu orang tua, menurut pada orang tua, Nurut itu ya bukan berarti tadi semua dikerjakan ya harus dikerjakan ya, tapi kadang-kala harus ada dialog dengan orang tua, juga harus ada dialog. Bu, saya kok punya pendapat seperti ini, bagaimana kira-kira? Bukan durhaka loh ya. Kalau durhaka kan dengan nada yang tinggi, membentak, tidak sopan, ini berbeda. Ada dialog maksudnya. Misalnya jenengan ditumbaske, Dik tak tumbasno ini ya baju warna biru ya. Bu aku kok pengen ini ya yang warna pink ya misalnya gitu. Itu kan nggak apa-apa seperti itu ya. Terjadi komunikasi antara anak dan orang tua, tapi dengan cara-cara yang baik dan sopan gitu. Yang keempat adalah kita bisa berkontribusi dengan lingkungan. Kira-kira apa yang sudah jenengan berikan pada lingkungan? Misalnya kalau sudah kuliah atau mahasiswi itu dari karya yang dibuat itu bisa berkontribusi untuk masyarakat. Skripsinya bisa digunakan oleh masyarakat, dilakukan. Itu berarti berkontribusi. Jenengan misalnya sambil menghafal, sambil belajar tafsir misalnya. Jenengan pas mantuk ngaji teng langgar misalnya ya, di depan anak-anak atau juga orang tua ya, itu kan berkontribusi untuk masyarakat atau lingkungan. Nah itu jenengan sudah bisa dikatakan sehat secara
secara jiwa gitu ya. Terus kemudian ada hal-hal yang harus kita perhatikan untuk mencapai sehat secara jiwa. Yang pertama adalah keseimbangan perasaan, pikiran dan perilaku. Ya, jadi kita itu memiliki 3 unsur dalam kesehatan jiwa, yaitu keseimbangan pikiran, perasaan dan perilaku. Ya, yang dinamakan pikiran itu apa sih? Segala sesuatu yang apa yang kita pikirkan. Segala sesuatu yang masuk di dalam otak kita, baik itu berasal dari yang kita lihat, kita dengar, kita apalagi kita rasakan, ya, yang masuk ke dalam otak kita itu kemudian menjadi buah pikiran, ya. Kemudian diolah di otak kita, masuk di prefrontal cortex depan ini, ya. Makanya kalau kita kesulitan ujian biasanya pakai kepala ini, ya. Enggak, kalau jenengan gini. Orang kalau mikir kan gini, jadi pas ujian yang dipegang kepala mana? Biasanya kan sulit mikir kan gini ya. Nah, itu menggambarkan letak otak prefrontal cortex itu ada di depan sini, Dek. Jadi ini pusat ruang berpikir kita. Ya, kata jenengan menghafal itu tersimpan di prefrontal cortex ini, depan sini ya. Jadi apapun yang masuk ke dalam otak kita itu akan diolah di sini dulu. Akan menjadi tindakan, ya, itu akan menjadi tindakan itu setelah melalui apa? Ada namanya pusat perasaan atau limbic system, itu letaknya di sini, deh. Di sekitar sini, kanan dan kiri, ya. Itu akan dipengaruhi perasaan juga, ya. Misalnya jenengan ada input informasi, jenengan misalnya ada orang, jenengan melihat orang tua, nenek-nenek, ya, di pinggir jalan hujan-hujan, jenengan ada di sekitar situ mau menyeberang jalan, jenengan yang dilakukan jenengan apa? Apa, Dek? Menolong. Nah, menolong berarti itu ada logika dan juga ada perasaan. Logikanya itu normalnya itu orang yang muda menolong yang tua, itu ya. Ya, yang lebih tua gitu ya, yang usianya sudah lanjut. Kemudian perasaannya itu akan muncul apa? Perasaan kasihan. Ya, perasaan kasihan akhirnya itu berkombinasi antara tadi otak depan dan limbic sistemnya, sehingga jenengan menggerakkan tangan dan kaki untuk menolong. Bisa saja jenengan nggak bergerak, bisa saja ya. Betul ya? Ya, kalau apa? Jenengan tidak kasihan kan? Nah, jenengan gak sakit kan pas itu melaku, tangannya gak situ gerak, kakinya gak situ laku. Betul seperti itu? Ya, jadi di dalam kita melakukan sesuatu itu ada input informasi dari yang kita lihat dan kita dengar, kita rasakan, kemudian perasaan juga ikut mempengaruhi. Yang jadi masalah adalah apa? Ketika informasinya itu samar-samar atau diragukan, tidak valid, dan perasaan kita itu apa? Berespon berlebihan atau kurang. Dengan kasus pertama tadi, kalau kita perasaan kita itu kurang, bagaimana, Dek? Kita tidak iba dan tidak kasihan. Betul seperti itu ya? Tidak akan muncul perasaan kita itu perasaan iba di limbic system kita yang ada amigdala, ada hipokampus yang di sini letaknya di sekitar sini menurut para ahli. Nah, itu kita tidak akan jadi menolong karena perasaan kita kurang peka. Tetapi kalau berlebihan juga tidak baik. Misalnya menolong sambil nangis-nangis jenengan. Ya, kan bisa saja seperti itu karena kita terlalu peka. Kan cukup kita datang, kita tolong Mbah, monggo. Nah, kan gitu ya. Itu yang proporsional. Yang mungkin berlebihan adalah kita sambil nangis-nangis gitu. Nah, itu berarti kan
berlebihan. Perasaan kita berespon berlebihan. Nah, oleh karena itu kita harus bisa tadi mengkombinasikan pikiran, perasaan dan perilaku dengan seimbang. Itu ya. Sudah dilakukan seperti itu kira-kira? Sudah atau belum? Atau misalnya ada temannya yang kesusahan, temannya kita nangis, kita ikut nangis satu kamar gitu misalnya. Itu ya bentuk dari ikut turut serta merasakan, tapi itu namanya simpatik ya. Simpati itu adalah ikut merasakan perasaan orang lain yang ketika orang lain itu sudah selesai kita masih merasakan deh. Jadi teman kita nangis, kita ikut nangis. Teman kita sudah berhenti, kita masih nangis. Nah, itu simpati. Kalau yang paling tepat adalah empati. Teman kita itu nangis, kita tidak perlu ikut nangis, tapi kita oke lah. Oke, saya temani, saya ada di sini ya. Ketika kamu sudah selesai menangis, saya siap terima curhatanmu. Ya, siap menerima keluhanmu, saya terima gitu. Karena kalau teman kita sedang nangis, kita suruh berhenti, itu sebenarnya kurang tepat deh. Karena fase orang itu mengalami kesedihan itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Kalau orang kehilangan sesuatu itu ada tahapannya. Pertama adalah denial, menolak. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu pasti akan menolak. Menolak apa? Menolak kenyataan bahwa itu tidak nyata. Saya tidak mau, saya tidak ingin. Nah, ya, teori kehilangan yang disampaikan oleh Kubler-Ross namanya ya, penelitinya itu pertama adalah denial. Jadi kita pasti akan menolak. Yang kedua kita akan anger ya, atau marah. Ya, jadi setelah kita menolak pasti kita akan marah ya. Diri kita itu akan marah, kok saya ya yang mengalami ini ya. Kok saya ya, kok enggak orang lain ya gitu. Nah, kita akan menolak. Marah. Terus kemudian yang selanjutnya adalah bargaining deh. Jadi kalau kita sudah selesai marah, wis bar nangis ya, wis bar menolak, enggak mau, kemudian marah, kita akan tawar-menawar. Oh, ya kayaknya kok iya bisa saja ya itu terjadi ya pada saya misalnya. Kemudian yang keempat adalah depression deh. Jadi kita akan turun fasenya deh. Akan turun fasenya. Kita sudah mulai bisa menerima ya, Yang terakhir adalah acceptance. Jadi kita akan menerima. Itu tahapannya seperti itu, akan melalui seperti itu. Jadi kalau kita melihat orang yang kehilangan nangis-nangis itu kita biarkan dulu, kita temani saja. Ya, jangan wis pokoknya ngomong saiki karo nangis karo kon ngomong, jangan dulu. Jadi dibiarkan dulu dia nangis sampai selesai ya. Kalau nangisnya 1 hari ya enggak sampai ya 1 hari, kesel ya dia. Jadi kita tungguin sampai selesai, nanti dia akan rilis sendiri, fasenya akan turun sendiri gitu. Kita cukup menemani saja ketika ada orang yang kehilangan atau sedih terhadap sesuatu. Itu ya yang harus kita lakukan seperti itu. Terus kemudian tadi yang terkait dengan perasaan, karena sudah hampir jam 3 ya. Sudah asar jam berapa, Dek? Jam 3 ya. Di dalam kehidupan kita itu pasti akan mengalami berbagai macam hal ya, Dek. Tidak selalu kita itu akan mengalami sesuatu yang menyenangkan. Betul ya. Nek sing dipingini yo mesti sing seneng-seneng tok, Dek. Betul ya. Misalnya nek teng pondok ndang ngapal, gak lali, setoran lancar terus. Ketika saat imtihan ya. Apa namanya, Dek? Imtihan atau nek wayahe harus itu loh. Di tempat anak saya namanya apa ya? Imtas, betul enggak ya? Haflah ya, haflah. Wayah haflah itu
sudah wayahe yo jenengan sampai terus ning sekolah yo nilainya bagus karo kanca yo apik kabeh misale ora ono sing sinis ora ono sing harapannya kan gitu tapi kan tidak selalu bisa menemui seperti itu wayahe butuh tumbas iki dikirimi wong tuwa nggih wayahe njaluk pengen iki kancane gelem ngewangi tapi kita tidak selalu seperti itu ya Dek kadang-kadang ameh nganggo klambi iki kok diluru gak ketemu jengkel gak jenengan enggak normalnya kan jengkel ya nggak nyaman gitu ya terus misalnya jenengan wayang mulai dilalah nang omah iku gak sesuai jangan kehendaki pengen rene gak keturutan pengen tumbas iki kebetulan orang tua belum mampu kan gak nyaman lah perasaannya betul ya ya terus apa yang jenengan lakukan terus uring-uringan terus gitu atau gimana deh bad mood ya. Ya. Jadi ada sebuah teori ya. Semoga ini bisa juga dilakukan oleh teman-teman semua. Bahwa yang paling baik adalah kita berupaya menerima apa yang terjadi saat itu. Mungkin itu memang tidak mudah ya. Harusnya itu pengen A tapi tidak bisa terpenuhi kok disuruh menerima. Menerima artinya mengakui bahwa ini oke lah ini kenyataannya bahwa aku pengen ini tapi saat ini belum bisa ya terus kemudian mengakui bahwa saya ini sedang marah saya ini sedang sedih saya ini sedang bad mood pernah seperti itu deh mengakui kondisi dirinya itu loh perasaannya pernah nggak nah, kalau kita bisa seperti itu insya Allah mentalnya akan sehat jadi kita oke saya ini sebenarnya itu jengkel pada teman A ini saya sedang jengkel saya akui bahwa saya sedang jengkel terus kemudian ada nih dia lanjut atau tunggu dulu